Kristus namanya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuat, Allah yang gagah perkasa, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Alkitab juga berkata, terjadilah seperti apa yang engkau imani, terjadilah seperti apa yang engkau percayai. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk semua kasih kebaikan-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami ya Aba ya Bapa melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami dari waktu ke waktu dirubahkan semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, senang sekali hari ini Kamis 16 November 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian dan juga Pak Wijoyo Henry ya yang bisa bergabung kembali. Shalom Pak Wijoyo Henry, dan juga ada Ibu rohani saya juga di sini, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Surprise banget ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ada pepatah Indonesia bilang begini, dalam lautan bisa diduga, dalam hati siapa tahu, ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, seringkali kita itu juga nggak tahu apa yang ada di dalam hati kita sendiri, ya. Kita pikir kita sudah tahu, Bapak Ibu sekalian, tapi seringkali ketika menghadapi kenyataan, aduh, ternyata aku kok seperti ini. Nah, ayat yang kita baca ini berbicara tentang perjalanan orang Israel dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Di situ dikatakan tentang perjalanan atas kehendak Tuhan. Saya percaya setiap kita ada di atas muka bumi ini bukan kebetulan. Alkitab berkata kita sudah dirancangkan, direncanakan oleh Tuhan berabad-abad yang lampau. Dan kalau hari ini Bapak Ibu sekalian kita masih hidup, masih sehat, masih bisa beribadah, itu artinya Tuhan sedang membawa kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang namanya perjalanan hidup, ya, itu kita akan menghadapi yang namanya padang gurun. Ini berbicara tentang masalah. Nggak ada, Bapak Ibu sekalian, orang yang masih hidup yang tidak mengalami masalah. Nggak peduli itu pendeta terkenal, pendeta top, ya, jemaatnya ribuan atau puluhan ribu, maupun pendeta yang biasa-biasa aja, yang mungkin jemaatnya cuma beberapa orang. Demikian juga orang yang kaya, orang yang miskin, orang berpendidikan tinggi, maupun orang yang pendidikannya biasa-biasa saja. Ya, kita tinggal di mana, kita akan menghadapi yang namanya masalah. Kalau ada orang bilang begini, aku sekarang enggak punya masalah, ya. Mungkin dia lagi salah ngomong, Bapak Ibu sekalian, ya. Enggak ada orang yang tidak mengalami masalah. Nah, masalah yang Tuhan izinkan itu untuk terjadi, bukan Tuhan nggak tahu apa isi hati kita, tapi lebih tepatnya Tuhan mau agar supaya kita mengerti apa yang ada di dalam hati kita, bagaimana diri kita sendiri. Tadi pujian waktu kita menyembah Tuhan itu diambil dari kitab Mazmur, di mana Daud berkata, Tuhan, ujilah aku, ya. Kata ujilah aku di sini berbicara Tuhan periksa, seperti kita ini pergi ke dokter. Dokter, tolong periksa ini, ada sakit apa, ya. Diperiksa darahnya, diperiksa gulanya, diperiksa detak jantungnya, diperiksa tekanan darahnya. Untuk apa? Untuk mengetahui kita ini sehat atau tidak sehat, ya. Atau ada sesuatu yang perlu diobati atau ada sesuatu yang perlu ditangani secara khusus, ya. Demikian juga waktu Daud berkata Tuhan ujilah aku, artinya Daud itu sesungguhnya nggak tahu siapa dirinya, ya. Makanya dia kepengen Tuhan menguji dia, memeriksa, mengkritik, memberikan nasihat, ya, supaya hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita perlu sekali untuk hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan manusia itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Maka itu kalau hari ini kita sedang menghadapi yang namanya padang gurun, kita sedang menghadapi masalah, Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar dari Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, apa maksud daripada semuanya ini, ya. Yang pertama, ayat yang kedua tadi,
Tuhan berbicara melalui padang gurun itu, melalui masalah itu, Tuhan mau membentuk kita agar kita itu menjadi pribadi yang rendah hati. Bersama saya ucapkan rendah hati. 2, 3, rendah hati. Loh, seringkali kita nggak sadar loh, kita ini tidak rendah hati, ya. Kita itu kelihatannya rendah hati hanya kepada orang-orang tertentu, ya. Kepada orang lain, orang bilang, aduh amit-amit sombongnya lebih daripada Lucifer, ya. Jadi masalah, persoalan, padang gurun, krisis, badai yang sedang dialami oleh kita-kita ini, Tuhan mau campur tangan di dalamnya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak rendah hati, maka percayalah Bapak Ibu sekalian, cepat atau lambat hidup kita pasti hancur. Lu kok bisa, Pak? Iya, karena Alkitab udah nulis berkali-kali, mulai dari Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati pasti direndahkan, pasti dijatuhkan, pasti akan mengalami kehancuran. Kita sebagai anaknya, Tuhan tidak mau kita ini mengalami kehancuran. Maka itu Bapak Ibu sekalian, waktu kemudian kita ada di dalam masalah, please jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Waktu kita menghadapi yang namanya padang gurun, itulah saatnya untuk kita merenung. Saatnya untuk kita sela. Saatnya untuk kita pause dan kemudian renungkan apa yang perlu dibuang dari kehidupan kita ini. Ya, jangan-jangan ada kesombongan yang sedang kita sembunyikan. Ya, kesombongan itu kan macam-macam, bisa kesombongan soal keuangan, kesombongan soal pendidikan, kesombongan soal pergaulan, kesombongan soal kerohanian, ya. Banyak macam-macam kesombongan. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, melalui masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau agar setiap kita menjadi orang yang rendah hati. Sebab Tuhan bilang, kalau kita rendah hati, dan kita hormat kepada Tuhan, kita cinta akan Tuhan, maka Tuhan ganjar dengan apa? Dengan kekayaan, dengan kehormatan, dan dengan kemuliaan. Sekali lagi, Tuhan mau kita rendah hati, Tuhan mau kita hormat kepada Tuhan, cinta Tuhan, dan takut akan Tuhan. Supaya apa? Tuhan bisa mengganjar kita, sehingga kita menjadi kaya, hormat, dan penuh dengan kemuliaan, ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di situ dikatakan, saya bacakan lagi ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi ini untuk membentuk kita agar kita itu menjadi pribadi-pribadi yang taat. Bersama saya ucapkan taat. 2, 3, taat. Kalau tadi pertama rendah hati. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi orang yang taat kepada perintah Tuhan. Kita ini paling suka dengan janji-janji Tuhan. Bahkan dengan janji manusia aja seringkali kita klepek-klepek. Bener nggak Bapak Ibu sekalian, ya? Dengan janji manusia, aduh itu janji-janji yang bagus, yang manis, membuat kita terhibur loh, seneng. Wih,
Dia janji begini, dia janji ngasih kita, dia janji ngajak kita makan, dia janji mau ngasih kita hadiah, dia janji mau ngajak kita liburan, dia janji untuk mencintai kita. Ya, kita senang banget dengan janji-janji manusia, ya. Dan kita juga senang dengan janji-janji Tuhan. Tapi untuk perintah Tuhan, banyak orang yang tidak suka, ya kan? Sehingga apa? Orang tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Maka itu masalah, padang gurun, badai krisis itu diizinkan Tuhan terjadi, ya, agar supaya apa? Agar supaya kembali kita berpegang pada perintahnya. Sebab sekali lagi, kalau tadi bicara tentang kerendahan hati, kalau kita sombong tinggi hati akan dihancurkan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak taat, ketika kita tidak berpegang kepada perintah Tuhan, juga bisa hancur, ya. Hidup ini hancur, rumah tangga bisa hancur, pekerjaan bisa hancur, kehidupan pribadi bisa hancur. Dalam Matius pasal 7, 26 ayat 27, itu berbicara barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu diumpamakan seperti seorang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan dan tidak taat kepada firman Tuhan, itu seperti mendirikan rumah di atas pasir, sehingga waktu badai itu datang, kemudian robohlah rumah itu. Ada berapa banyak kita mendengar, kita melihat, kita menjadi saksi bahwa ada anak-anak Tuhan yang ketika kemudian ngadepin masalah dalam kehidupan ini, masalah keluarga atau masalah apa saja, kemudian jadi murtad. Kalau nggak jadi murtad, ya kemudian dia menjadi rusak dan hancur. Nah, Tuhan tidak mau kita mengalami itu. Bukankah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha baik? Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah setiap kita hari ini, ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, inilah saatnya kita mulai memperbaiki diri kita, mulai kita taat kembali kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus bilang begini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ialah akan lari daripadamu. Jadi ketaatan kepada Tuhan itu adalah hal yang amat sangat penting, ya. Nah, caranya taat kepada Tuhan harus mulai dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara taat kepada otoritas yang ada di atas kepala kita. Setiap kita punya otoritas. Anak-anak, otoritas di atas kepalanya adalah orang tuanya, ayah dan ibunya. Seorang istri, otoritas di atas kepalanya adalah suaminya. Dan seorang suami, otoritas di atas kepalanya adalah Kristus. Dan otoritas setiap kita di atas kepala kita juga ada yang namanya pemerintahan, ya. Pemerintahan kota, pemerintahan negara. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kita diberi kesempatan untuk mempraktekkan firman Tuhan dengan cara taat, tunduk, dan hormat kepada otoritas di atasnya. Sementara sekarang karena pengaruh sosial media, maka kemudian imannya orang-orang Kristen menjadi goyah, Bapak Ibu sekalian, ya. Dibilang apa Bapak Ibu sekalian? Ya lihat-lihat orang, kalau suamiku baik, ya aku bisa taat, aku bisa tunduk. Iya, kalau orang tuaku baik, ya kan, aku bisa hormat dan tunduk. Iya, kalau negaranya baik, aku bisa tunduk dan hormat. No,
firman Tuhan tidak ada reserve, tidak memberi peluang untuk kita praktek firman Tuhan dengan melihat situasi, kondisi, dan keadaan. Memang Bapak Ibu sekalian, kepercayaan akan Kristus adalah kebodohan bagi dunia. Tapi apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih oleh Allah. Waktu kita taat kepada firman Tuhan, ya teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, mungkin ada yang mencemoohkan kita. Ngapain kamu taat-taat seperti itu? Goblok kamu. Kamu Kristen bodoh. Kamu Kristen tolol. Nah, kita sering mendengar hal-hal yang seperti itu. Dari siapa? Dari orang-orang yang tidak ngerti firman Tuhan. Ngakunya Kristen, tapi sesungguhnya orang begini tidak ngerti firman Tuhan. Jangan turuti mereka, tapi turutilah Alkitab. Alkitab nggak pernah salah. Waktu kita taat, Bapak Ibu sekalian, akan firman Tuhan, kita taat kepada perintah Tuhan, kita taat kepada petunjuk-petunjuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang beruntung itu adalah diri kita masing-masing yang mentaatinya. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata, di dalam ketaatan, di situ ada mujizat. Amin. Tuhan mau membawa setiap kita tahun 2023 yang sebentar lagi akan berakhir. Kita mengalami revival. Revival dalam kerohanian, revival di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Revival dalam keuangan dan pekerjaan. Juga revival di dalam segala aspek kehidupan kita. Maka penting sekali untuk kita mentaati firman Tuhan. Dan Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga itu bagian yang terakhir dikatakan begini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, Tuhan mau melalui masalah itu yang sedang kita hadapi, yang kita seringkali bilang begini, aduh, masalahku bukan sampai dada, bukan sampai leher, tapi udah sampai di dekat hidung ini. Sebentar lagi aku mampus. Nah, ini Tuhan mau agar supaya kita kembali kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Amin. Seringkali ketika everything is going well, ketika semuanya baik-baik saja, kita ini sering lengah, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita sembarangan dalam hidup ini, ya, sembarangan, gegabah, ceroboh. Sehingga kemudian apa? Kita tidak bergantung kepada Tuhan. Kita ini harus bergantung kepada Tuhan. Kita ini harus mengandalkan Tuhan. Kapan? Setiap saat, setiap waktu. Amin. Jangan sampai kita tidak mengandalkan Tuhan. Maka itu perlu kita menyadari akan kehadiran Tuhan. Dimanapun kita berada, apa saja yang sedang kita hadapi, persoalan-persoalan apa, Bapak Ibu sekalian, andalkan Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada pengertianmu sendiri, jangan bergantung kepada kekuatanmu sendiri, tapi bergantunglah kepada Tuhan. Maka seperti kata kitab Yeremia, orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang menaruhkan pengharapan kepada Tuhan, maka hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Ya, hari ini kita belajar. Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan mengizinkan krisis, Tuhan mengizinkan badai itu terjadi dalam hidup kita.
bukan agar supaya kita hancur, bukan agar supaya kita rusak, tapi Tuhan sedang membentuk hidup kita agar kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus, yaitu rendah hati dan taat. Bukankah Yesus itu taat sampai kepada hari kematiannya? Melalui krisis, melalui masalah, melalui padang gurun, Tuhan mau agar kita sadar bahwa kita ini hidup bukan karena uang, bukan karena kuat gagah kita, tapi kita harus menyadari bahwa hidup ini harus bergantung kepada Tuhan dari waktu ke waktu sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Kami berdoa, kalau ada di antara kami hari ini, kami sedang menghadapi yang namanya padang gurun. Kami sedang menghadapi yang namanya masalah. Kami sedang menghadapi yang namanya krisis ini. Bapa, biar dengan pertolongan daripada Roh Kudus kami tidak melarikan diri. Tapi biarlah melalui padang gurun ini, Engkau terus membentuk kami agar kami menjadi pribadi yang rendah hati. Agar kami ini, Bapak, mengandalkan Engkau. Agar hidup kami ini senantiasa bergantung kepadamu. Dan dibuktikan dengan ketaatan demi ketaatan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya masalah-masalah padang gurun yang kami hadapi tidak akan diizinkan melebihi kekuatan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa biarlah mujizat terjadi atas setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.